Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma la na'lam. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma aslih lana niyata wa dzurriyyata wal aqwala wal a'mala ya arhamar rahimin. Ikhwani fid din wa akhwati fillah. Barakallahu fi afikum. Semoga Allah senantiasa memberkahi ana dan antum semuanya. Pada malam hari yang penuh barokah ini kita akan melanjutkan dengan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pembahasan dari kitab Sirah Nabawi buah karya Al-Ustaz Al-Fadil Dr. Firanda Andirja hafizahullah taala anhu, yang mana sekarang kita telah masuk pada pembahasan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW ini merupakan figur yang tidak pernah memukul orang lain kecuali dalam berjihad. Muallif hafizahullah ta'ala membawakan hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menuturkan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattun fayantakima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantakima lillahi azza wa jalla. Ibunda yang kita cintai Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Nabi SAW tidak pernah memukul seorang dengan tangannya, walam ra'atan. Begitu juga Nabi SAW tidak pernah memukul wanita, wala khadiman. Dan Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah, tidak pernah memukul pembantunya. Apa? Toa. Oh, ini luar apa dalam? Luar ya? Oh, luar bunyi juga. Bisa dalam aja enggak? Ya udah, enggak apa-apa sih. Enggak apa-apa. Belum disetting ya? Belum disetting luar dan belum? Oh ya, enggak apa-apa, enggak apa. Besok disetting insyaallah. Tapi ana ulangi hadis dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memaparkan tentang bagaimana indahnya akhlak Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak pernah memukul wanita.
Nabi Muhammad SAW tidak pernah memukul pembantunya illa an yujahida fi sabilillah, kecuali pada saat jihad fi sabilillah, kecuali pada saat jihad fi sabilillah. Wa manila minhu syai'un qattun fayantakima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantakima lillahi azza wa jalla. Dan Nabi SAW juga tidak pernah membalas orang yang menyakiti dirinya, kecuali apabila yang dilakukan oleh orang tersebut melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW pun membalas perlakuan tersebut lillahi azza wa jalla, membalas karena Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah bagi ana dan bagi antum semuanya, menggambarkan kepada kita betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, contoh kita. Ini manusia terbaik yang Allah Ta'ala pilih sebagai uswah hasanah, contoh yang harus kita teladani. Di antara akhlak beliau SAW adalah beliau bukan orang yang kasar, suka main tangan, sikit-sikit main pukul. Nabi tidak seperti itu. Hatta kepada perempuan sekalipun, perempuan yang lemah. Terkadang ada seseorang yang dia sama temannya tidak berani, pelan, lembut gitu. Tapi kalau pulang ke rumah dengan saudarinya, dengan istrinya, garangnya minta ampun, main pukul. Kenapa? Karena wanita yang berada di bawahnya adalah sosok yang lemah, yang tidak bisa melawan dirinya. Makanya bahkan Nabi Muhammad SAW kepada wanita pun lembut Nabi SAW. Tidak pernah main tangan, tidak pernah main pukul. Wala khadiman, dan tidak pula kepada pembantunya, orang yang berada di bawah beliau SAW. Nabi tidak mudah main tangan, illa kecuali ketika jihad. Ya, kecuali ketika jihad. Kalau jihad lain ceritanya. Pada waktu jihad ini adalah suatu yang memang kita harus garang, penuh makar, tipu muslihat. Tidak boleh jujur-jujur waktu perang, karena perang adalah tipu daya. Harus garang, karena kalau kita tidak garang, habis kita dibunuh sama musuh. Pada jihad baru Nabi garang, berada di garda terdepan, Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau SAW tidak pernah membalas orang yang menyakitinya. Rasulullah tidak pendendam. Disakiti, Rasulullah maafkan. Walaupun jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam kita diperbolehkan untuk membalas. Bukan kalau dipukul pipi yang sebelah kanan kasih pipi sebelah kiri, enggak. Dalam agama Islam diperbolehkan membalas selama tidak melebihi dari apa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada diri kita. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 40. Allah taala berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbuz zalimin. Balasan dari sayyi'ah, dari perbuatan buruk, sayyi'atun misluha adalah perbuatan buruk yang semisal dengannya.
Kalau orang nampar antum satu kali, diperbolehkan antum balas tampar satu kali, jaiz, diperbolehkan. Dia cubit antum sekali, antum cubit juga dengan cubitan yang sama sebanyak satu kali. Ini diperbolehkan. Wa jazaa'u sayyi'atun misluha, yang semisal dengannya. Dia maki antum, mengatakan tidak, antum goblok katanya. Antum boleh katakan antum juga goblok gitu. Misluha, yang semisal dengannya. Namun tidak diperbolehkan yang lebih. Contoh misalnya teman antum mengatakan antum goblok dan bahlul. Ini tidak boleh. Kenapa? Ada tambahan bahlul tadi. Ini zolim, dosa. Dosanya dari tambahan itu yang tidak diperbolehkan. Namun jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, faman afa, barang siapa yang dia memaafkan, barang siapa yang dia memaafkan, wa aslaha, dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sering disakiti. Kita lihat bagaimana dahulu orang-orang musyrikin Makkah, mereka menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedang sholat di depan Ka'bah, lagi sujud, diletakkan kotoran unta, perut unta kotorannya diletakkan di atas tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keburukan. Mereka mengatakan yang tidak-tidak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan penyihir, dikatakan orang yang kemasukan. Ini keburukan yang mereka lakukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kita lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membalas keburukan mereka dengan keburukan yang sama. Padahal boleh tidak? Boleh saja. Tapi Nabi SAW memilih yang lebih utama, yaitu apa? Dengan memaafkan. Dengan memaafkan. Ini teladan kita jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini suri teladan kita. Kadang hawa nafsu mengajak untuk keburukan. Habis dipukul, rasanya panas. Habis dikatai orang, panas luar biasa. Membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Ini zolim, tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala haramkan kezoliman. Orang berbuat buruk kepada kita, kita buat yang lebih buruk daripada apa yang dia lakukan. Ini berdosa. Bukan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan adalah beliau memaafkan, beliau tidak dendam. Nabi SAW senantiasa tidak pernah membalas orang-orang yang menyakiti mereka, kecuali apabila umpatan mereka, ucapan yang mereka ucapkan tadi berkenaan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu mereka mengucapkan sesuatu yang tidak benar tentang Allah, maka pada waktu itu baru Nabi sallallahu alaihi wasallam membantahnya, membalasnya. Sebagaimana sewaktu perang Uhud, pada saat kaum muslimin terdesak, mereka mengatakan yang tidak-tidak tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya dikata-katai Nabi diam saja. Namun sewaktu hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar, baru Nabi SAW bangkit suruh sahabat untuk menjawab. Karena ini apa? Berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jadi teladan kita. Hendaklah setiap langkah kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, semuanya kita dasarkan lillahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita marah? Marahnya kita karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita turun nih?
pergi ke suatu tempat karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita kumpul di sini? Karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena diperintah orang tua, bukan. Bukan karena diperintah oleh guru, bukan karena takut sama guru, sama ustadznya nanti kalau tidak hadir kajian kena iqab, kena marah. Kalau tidak hadir nanti dapat hukuman lah. Lakukan semuanya lillahi azza wa jalla, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seorang muslim. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan inilah yang dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata muallif di sini, adalah seorang yang sangat-sangat dermawan. Beliau membawakan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang paling dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Muallif hafizahullah ta'ala mengatakan, apabila kita berbicara tentang kedermawanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak perlu kita tanyakan lagi dan tidak perlu diragukan lagi akan betapa dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Bahkan beliau adalah sosok yang super dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kisah yang menunjukkan tentang kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan hadiah pakaian dari seorang wanita, karena dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakaiannya sudah usang, ya, maka sahabiah ini pun dia merajut kain yang dia rajut dengan tangannya sendiri, kemudian dia hadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis Sahal bin Sa'ad. Dia rajut kain tersebut, kemudian diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menerimanya karena memang kebutuhan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam memakai, ya, sarung ini, kain ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakainya, Nabi keluar pakai kain yang diberikan oleh wanita tadi. Kemudian datanglah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji pakaian ataupun kain Nabi tersebut. Kemudian dia meminta kain itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kain baru diberikan oleh seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memang lagi butuh. Kain Rasul selama ini telah usang, udah jelek, baru dapat hadiah. Datang ke masjid, dilihat sahabat, salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah, Rasulullah cantik kainnya ya, boleh anda minta? Kurang lebih seperti itulah bahasanya gitu, kalau bahasa kita.
Maka apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Apakah Nabi katakan, antum ini kurang ngajar, baru aja anak dapat kain ini, udah tahu kain anak selama ini udah usang? Tidak, jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pulang ke rumahnya, kemudian Rasulullah lepaskan kain tersebut, dilipat sama Nabi SAW. Nabi SAW berikan kepada sahabat yang minta tadi. Subhanallah. Melihat kejadian ini, sahabat yang lain pun kesal melihat apa yang dilakukan oleh orang ini kepada Nabi SAW. Maka manusia pun berkata, ma ahsanta, labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha, thumma sa'altahu wa alimta annahu la yaruddu. Qal, inni wallahi ma sa'altuhu li'albasahu, innama sa'altuhu litakuna kafani. Rawahu Bukhari. Para sahabat yang memandang ini pun marah kepada orang ini. Mereka mengatakan, gimana sih antum ini? Antum baru melihat Nabi SAW dapat kain, dan antum tahu Nabi SAW memang butuh kain ini. Sahabat lihat pakaian Nabi, kain Nabi itu udah usang. Mereka pun tahu Nabi butuh. Antum tahu Nabi butuh, antum minta, dan antum tahu Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang jika diminta tidak pernah menolak permintaan tersebut. Antum kenal Nabi SAW. Kalau Nabi diminta pasti diberi. Selama Nabi ada pasti Nabi beri. Gimana sih antum ini? Ya, protes sahabat yang lain kepada sahabat ini. Maka sahabat ini pun mengatakan, inni wallahi, demi Allah katanya, demi Allah kata sahabat ini, mas'altuhu li'albasahu, aku tidak minta kepada Nabi Muhammad SAW kain ini untuk aku pakai, ndak, bukan untuk aku pakai. Innama sa'altuhu litakuna kafani, tapi aku minta kepada Nabi SAW kain tersebut agar kain ini nanti dapat aku gunakan sebagai kain kafanku. Subhanallah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad, dan beliau menyebutkan bahwasanya benar, ternyata sewaktu sahabat ini meninggal dunia, kain dari Nabi SAW yang pernah dipakai oleh Nabi SAW tersebut dia gunakan sebagai kain kafannya. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya hidayah, berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk dapat meneladani Nabi kita tercinta Muhammad SAW, untuk dapat senantiasa berada di atas sunnahnya SAW. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya adalah bagaimana besarnya kedermawanan yang dimiliki oleh Nabi tercinta Muhammad SAW. Bahkan kedermawanan ini telah diketahui oleh seluruh sahabat. Bahkan tidak hanya sahabat, lawan pun telah mengetahui kedermawanan Nabi SAW. Kita lihat, sewaktu ada dari salah seorang dari mereka yang minta kain ini, ya, mereka mengatakan apa? Antum ini, kamu ini sudah tahu itu Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad SAW kalau diminta tidak pernah menolak. Ini bukti betapa dermawannya Nabi SAW. Nabi tidak banyak pikir panjang. Nabi tidak katakan saya butuh kain ini, yang lain jalan. Antum minta, tidak minta sama Abdurrahman bin Auf, minta sama Abu Bakar sana, minta sama Umar. Banyak sahabat yang lain, kenapa mesti minta sama ana gitu kan?
Tidak, jamaah rahmat Allah taala, ini nabi yang sangat dermawan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah dari hadis ini juga adalah diperbolehkan tabarruk dengan barang-barang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ijma para ulama sepakat. Sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat ini. Dia gunakan kain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu untuk kain kafannya. Tapi yang benar, otentik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini benar, memang habis pakai Nabi, kemudian dia sahabat yang mulia ini meminta kain tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan kafannya. Ini boleh. Tapi kalau yang katanya yang sanadnya tidak jelas, ini sendalnya Nabi, ini pecinya Nabi, sorbannya Nabi, entah dari mana dia dapat, tidak jelas. Ya, maka perlu dipertanyakan asal usulnya. Kalau benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata para ulama diperbolehkan, asal benar datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya klaim. Ini katanya jenggot Nabi dijual sekian. Benar enggak jenggot Nabi? Rupa jenggot orang yang diambil. Ya. Ini diperbolehkan. Kemudian faedah dari hadis ini juga bagaimana para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an yang menjadi ghoyah dan tujuan mereka adalah akhirat. Mereka tidak mengharapkan dari pakaian Nabi ini untuk dipakai, bukan untuk dijual kembali. Oh, ini baju dari Nabi SAW dijual mahal nih, untuk dijual kembali. Minta baju Nabi kemudian untuk dilelang. Tidak, bukan tujuan dunia. Tapi yang dia jadikan goyahnya, tujuannya adalah akhirat. Karena dia ingin bertabarruk, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan barang-barang yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi adalah orang yang paling barokah. Jadi ini adalah di antara dalil yang menunjukkan bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Allahu akbar,
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian muallif hafizahullah ta'ala melanjutkan contoh lain yang menunjukkan betapa dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah didatangi oleh seorang Arab Badui, Arab kampung. Kemudian orang ini meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa kambing, minta jatah, minta dibagikan kambing. Kemudian diberi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat banyak dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beri satu lembah, yaitu di antara dua gunung, di sana ada kambing, dikasih sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil nih. Subhanallah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan fa'atahu ghanaman baina jabalain farraja'a ila qaumihi faqala ya qaumi aslimu fa inna Muhammadan yu'ti ata'an la yakhshal faqata. Nabi SAW memberikan kepada orang Arab Badui ini kambing sebanyak satu lembah, yaitu antara dua gunung, baina jabalain, satu lembah. Diberi kambing tersebut kepada orang yang datang yang tidak dikenal, tiba-tiba minta jatah. Disebutkan bahwasanya kejadian ini adalah ketika kaum muslimin baru mendapatkan ghanimah dari hasil perang Hunain. Pada waktu itu kaum muslimin mendapatkan banyak sekali dari harta rampasan perang dari ghanimah. Kaum muslimin disebutkan mendapatkan 24.000 unta, kemudian 40.000 kambing, 150 kilogram perak. Banyak sekali kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah. Melihat kaum muslimin datang melewati tempat mereka membawa harta yang banyak, orang datang tadi, orang Arab Badui datang, wahai Rasulullah, minta harta, minta ghanimah. Dikasih kambing satu lembah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kedermawanan yang luar biasa. Apakah cukup sampai di sini? Jawabannya tidak. Orang ini pun setelah mendapatkan hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faraja'a ila qaumihi. Dia pun kembali ke kampungnya, datang ke kaumnya. Kemudian dia katakan, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, masuk Islam kalian, cepat masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Fa inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yu'ti ata'an la yaghshal faqah. Karena Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam kalau memberi tidak takut miskin. Subhanallah. Bayangkan satu lembah, berapa banyak kambing satu lembah? 1 ekor, 2 ekor, 3 ekor, lebih jamaah. Satu lembah banyak sekali. Dan kalau satu kambing sekarang harganya 3 juta, itu kalau 10 kambing aja udah 30 juta. Satu lembah berapa? 100 ekor kambing, 300 juta. Subhanallah. Ini orang baru ketemu, datang minta, dikasih langsung 300 juta. Subhanallah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang luar biasa dermawannya. Semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita untuk dapat mengikuti teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Dan para ulama mengatakan
bahwasanya bentuk dakwah Nabi SAW seperti ini, ya ini adalah diantara bentuk dakwah yang dikenal dengan ta'liful qulub. Apa itu ta'liful qulub? Ta'liful qulub adalah upaya untuk mengambil hati, pendekatan personal. Jadi tidak harus dakwah itu dengan kekerasan, tidak. Siapa bilang harus pakai pedang, harus pakai kekerasan, tidak. Ini contohnya Nabi SAW dengan ta'liful qulub, kasih hadiah semampu yang kita bisa. Dan ini diperbolehkan. Ya, dengan ta'liful qulub seperti ini, betapa banyak orang yang masuk Islam dengan pendekatan seperti ini, dengan ta'liful qulub. Sebagaimana betapa banyak orang murtad dengan ta'liful qulub yang dilakukan oleh orang-orang kufar sana. Mereka mendekati kaum muslimin, dikasih hadiah, dikasih indomie, dikasih uang. Akhirnya apa? Masuk ke dalam agama Nasrani, murtad, keluar dari agama Islam. Ya, ini bentuk dakwah Nabi SAW. Boleh dengan ta'liful qulub, dikasih hadiah, ya, untuk mendekatkan diri kepada mereka agar hati-hati mereka menjadi lembut. Dan ini contoh dari Nabi SAW. Rasulullah SAW yang tidak segan dalam memberi. Beliau pasti akan berikan. Selama beliau ada, beliau akan kasih. Waktu Rasulullah banyak harta, Rasulullah tidak perhitungan. Ya, begitu juga sewaktu Nabi SAW memberikan ghanimah kepada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini adalah sosok yang sangat benci sekali kepada Nabi SAW. Benci luar biasa. Berapa kali dia ingin membunuh Nabi SAW. Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini, dia merupakan sponsor dari musyrikin Mekah dalam perang Uhud. Ini Safwan bin Umayyah bin Khalaf bersama dengan Abu Sufyan menjadi donaturnya, sponsornya, yang membiayai orang-orang musyrikin untuk memerangi agama Allah Subhanahu wa taala, untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa bencinya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada masalah pribadi gitu ya. Bapaknya Umayyah bin Khalaf ini adalah tokoh dari orang-orang kafir Quraisy yang mati pada waktu perang Badar. Ini Umayyah bin Khalaf ini yang dahulu menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, mati dibunuh oleh kaum muslimin. Ini juga banyak kerabatnya yang mati pada waktu perang Badar. Makanya benci luar biasa pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau selalu berusaha untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan, bukan cuma sekali dua kali, sering berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Fathul Makkah pada tahun ke-8 Hijriyah, pada saat Fathul Makkah itu kondisi kaum muslimin sudah sangat kuat sekali. 10.000 pasukan dari Madinah Al-Munawwarah datang menyerbu kota Makkah, dan pasukan dari musyrikin Makkah udah tidak mampu untuk melawan lagi. Udah, akhirnya banyak dari mereka masuk ke dalam agama Islam. Ya, termasuklah nanti ya Abu Sufyan masuk Islam. Banyak orang-orang yang awalnya memusuhi umat Islam masuk ke dalam agama Islam waktu Fathul Makkah. Akan tapi tidak dengan Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini. Tidak mau, masih belum mau masuk Islam dia. Bahkan dia kabur lari. Kemudian setelah mendapatkan jaminan keamanan dari Nabi Muhammad SAW,
barulah dia pulang ke Mekah. Dan bahkan kata muallif di sini hafizahullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, Safwan ini lari keluar kota Mekah, namun ketika Rasulullah telah menjamin keamanan baginya, maka barulah Safwan bin Umayyah kembali ke kota Mekah. Setelah beberapa saat dia ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Hunain. Ya, perang Hunain ini pada tahun 8 Hijriyah setelah Fathul Mekah. Ya, perang Hunain, yaitu perang antara kaum muslimin ya dengan Bani Hawazin dan Bani Saqif. Bani Saqif ini yang menempati kota Taif. Ya, mereka takut eksistensinya akan jatuh sewaktu kaum muslimin telah kuat sudah menguasai Makkah. Akhirnya mereka kumpulkan 20.000 pasukan untuk menyerang kaum muslimin di kota Makkah. Dan kaum muslimin mendengar berita ini, ya kaum muslimin juga keluar 12.000 pasukan. Kemudian bertemulah mereka di lembah Hunain. Hunain ini adalah tempat di antara Taif dan Mekah. Ya, di sana terjadi perang Hunain. Waktu itu Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini ikut dalam barisan kaum muslimin. Ya, karena ada fanatik kesukuannya juga gitu loh. Oh, ini tentara Mekah, pasukan Quraisy, ya ikut perang. Ya. Dan setelah selesai peperangan, ya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat, Rasulullah SAW melihat Safwan bin Umayyah ada dan mengetahui bahwasanya Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini adalah seorang yang senang dengan dunia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam pun memberikan 100 ekor unta kepada Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Ini orang yang kemarin baru mau membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fathul Makkah pun belum masuk Islam ini orang. Ya, Safwan bin Umayyah bin Khalaf belum masuk Islam. Dikasih 100 ekor unta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unta lebih mahal dari kambing. Kalau kambing tadi 3 juta, unta ini bisa 30 juta harganya. Kalau unta 1 ekor 30 juta, 100 ekor berapa? Berapa? 3M, ya enggak? 3M. Orang yang kemarin mau bunuh kita dikasih 3M. Ini bukan teman, bukan sahabat, bukan. Ini Nabi Muhammad SAW dikasih 100 ekor unta. Apakah cukup? Tidak. Ternyata ditambah lagi oleh Nabi Muhammad SAW, ditambah lagi 200 ekor unta. Total berapa? 300 ekor unta. Kalau tadi kita umpamakan satu unta 30 juta, 300 ekor unta 9 miliar. Subhanallah. Dikasih oleh Nabi SAW. Sekarang kalau orang dikasih 9M, subhanallah. Ya, apa ndak loyal gitu ya? Itu mau suruh minta anak apa? Yuk katanya gitu. Dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Safwan bin Umayyah bin Khalaf radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la habbun nasi ilayya. Subhanallah. Apa kata Safwan bin Umayyah? Demi Allah, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan untukku hadiah-hadiah yang sangat banyak sekali, kata Safwan bin Umayyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepadaku hadiah yang sangat banyak, dikasih hadiah, dikasih hadiah, dikasih hadiah.
wa innahu la abghadun nasi ilayya, sampai pada waktu itu Nabi SAW menjadi orang yang sangat aku benci. Waktu itu Rasulullah masih sangat aku benci, tapi Nabi kasih terus hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah. Padahal waktu itu Rasulullah SAW adalah orang yang paling aku benci, daftar teratas yang paling aku benci, kata Sofwan bin Umayyah. Tapi Rasulullah tidak berhenti, terus memberikan hadiah untukku. Fama bariha yu'tini, terus Rasulullah memberikan kepadaku hadiah, hatta innahu la habbun nasi ilayya, sampai Allah Ta'ala jadikan dalam hatiku rasa cinta kepada Nabi SAW. Jadilah Nabi SAW orang yang paling aku cintai. Subhanallah. Ini buah dari kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Ini Rasulullah SAW. Makanya jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak heran apabila kita dapati murid-murid Nabi Muhammad SAW ini adalah orang-orang yang sangat dermawan. Para sahabat itu dermawannya luar biasa. Pada waktu perang Tabuk pada tahun 9 Hijriah, perang dengan Romawi, negara adidaya pada waktu itu, Romawi. Dan pada waktu itu kondisi kaum muslimin berat sekali, susah. Rasulullah tawarkannya, siapa yang mau bersedekah? Maka Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mensedekahkan 300 ekor unta plus perbekalannya untuk dibawa oleh kaum muslimin. Jaraknya jauh, 900 kilo, 700 kilometer untuk perang ini. Dan itu jalan kaki 700 kilo. Subhanallah. Utsman datang bawa 300 ekor unta dan pembekalan. Ayo fadol, pakai. Kemudian datang Umar bin Khattab. Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat yang mulia yang nanti akan menjadi khalifah kedua kaum muslimin setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar datang bawa setengah hartanya. Pada waktu itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, inilah waktunya bagiku untuk mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Waktunya mengalahkan Abu Bakar nih. Umar bawa apa? Setengah hartanya. Ya, sewaktu ditanya oleh Nabi SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Umar? Qala Umar mislahu, yang aku sisakan adalah seperti yang aku bawa ini, yaitu setengahnya. Setengah disedekahkan, setengahnya disisakan untuk keluarga. Umar waktu itu pede nih ngalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana Abu Bakar ternyata membawa seluruh hartanya. Ditanyakan oleh Nabi SAW, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau sisakan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Apa yang engkau sisakan untuk keluargamu? Bawa harta banyak luar biasa. Makanya Nabi tanya, untuk keluargamu apa yang kau sisakan? Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mengatakan, abqaitu lahum Allah wa rasulahu, yang aku tinggalkan untuk keluargaku adalah Allah dan Rasulnya. Iman, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin sesuatu yang diberikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sia-sia. Ini subhanallah. Ini hasil didikan dari Nabi Muhammad SAW, nurun kepada para sahabat. Ya, turun kepada para sahabat. Lihat bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika ada seorang wanita, kata muallif di sini hafizahullah, yang membawa kedua anaknya meminta makan, lantas dia tidak menemukan sesuatu yang bisa dimakan kecuali hanya sebutir kurma. Dan dengan kondisi yang sangat sulit seperti ini, yang tidak memiliki apa-apa, ibunda yang kita cintai Aisyah radhiyallahu taala anha
tetap bersedekah dengan memberikan sebutir kurma terakhir yang dia miliki. Tinggal satu kurma. Karena Nabi SAW kadang dalam keadaan yang harta banyak, kemudian Nabi sedekahkan. Ada kalanya Rasulullah SAW itu untuk dimasak di rumahnya tidak ada makanan apapun. Sampai pernah beberapa hari dapur Nabi itu tidak ada asapnya, tidak mengumpul asapnya. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat, walaupun kondisi susah, kondisi sulit, tetap ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha tetap apa? Tetap bersedekah sesuai dengan kemampuannya. Ada satu kurma ini dikasih. Subhanallah. Ini hasil didikan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana para sahabat adalah orang yang paling bersemangat untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang ingin meniti sunnah Nabi SAW, yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai qudwah, sebagai contoh, hendaklah dia ikuti jalan Nabi SAW ini. Contoh bagaimana kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, semampunya, sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Tidak harus sama, karena masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang Allah Ta'ala berikan kelapangan, ada yang Allah berikan kecukupan, cukup. Tapi janganlah kesempitan kita itu menjadikan kita untuk tidak mengambil peran, kesempatan untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keluarkan sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mampu dengan harta yang banyak, dia sedekah dengan hartanya, silakan. Ada yang mampu dia sedekah dengan ide-idenya, silakan, tafadhol. Ada yang dia mampu membantu dengan tenaganya, dengan kekuatannya, sedekahkan. Apa yang bisa kita bantu untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini, maka kita lakukan, dan kita lakukan semuanya adalah lillah, kita mengharapkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya taufik untuk dapat istiqamah meniti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah taala berikan kepada kita semuanya kekuatan untuk dapat istiqamah mengikuti jalan ini, jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahu alaihim jami'an. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.